Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pasti teman-teman semua kabarnya baik-baik saja ya. Nah, teman-teman semua, di situasi pandemi COVID-19 ini banyak sekali merubah pembelajaran yang semula harusnya tatap muka, namun kita justru melalui jarak jauh, atau teman-teman biasanya belajar BDR atau belajar dari rumah. Nah, teman-teman semua, menyikapi pembelajaran BDR ini, banyak sekali anak-anak yang menyikapi dengan cara yang berbeda-beda atau dengan cara yang bervariasi. Ada anak-anak yang senang belajar di rumah, ada juga anak-anak yang cemas belajar di rumah karena tidak naik kelas, ada juga anak-anak yang senang bergaul dengan anak-anak yang jelas-jelas tidak bersekolah. Hal semacam ini menjadi keresahan bagi kita semua. Dan hal ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Lalu bagaimana cara kita menjadi seorang pelajar yang baik? Hal ini menjadi suatu keresahan ya bagi kita semua. Dan hal ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Tentunya kita sebagai para pelajar seharusnya bagaimana situasi yang seperti ini kita bisa menyesuaikan survival hidup di masyarakat. Jangan sampai kita terbawa dengan arus yang tidak baik atau dengan arus yang negatif. Lalu bagaimana sih caranya? Tentu saja kami seorang pelajar, kita seorang pelajar itu memiliki rasa tanggung jawab. Maksudnya rasa tanggung jawab ini seperti jika kita diberikan tugas oleh guru kita diberikan pesan oleh guru kita harus segera melakukan, melaksanakan, dan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Kenapa begitu? Karena kalau kita menunda-nunda suatu pekerjaan atau tugas, itu akan menumpuk. Satu pekerjaan ditunda, satu tugas ditunda, maka akan menimbulkan rasa kemalasan untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, jika diri kita merasa malas, lalu bagaimana kita bisa berkembang? Lalu bagaimana kita bisa menjadi orang? Maka dari itu, kita perlu sikap yang positif. Nah, teman-teman sekalian, mari kita tanamkan pada diri kita sebagai seorang pelajar yang punya kemandirian yang kuat dalam belajar. Mari kita tanamkan pada diri kita bahwasanya kita mampu menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Hal yang tadi saya bicarakan, jika kita ingin menjadi orang yang sukses. Namun sebaliknya, jika kita hanya ingin menjadi manusia yang biasa-biasa saja, yang tidak ingin berkembang, maka di pandemi COVID-19 ini, ya kita biasa saja. Maka hasilnya pun akan biasa saja. Jika kita memanfaatkan situasi ini dengan hal yang baik, dengan hal yang positif, maka hasilnya pun akan sangat luar biasa. Nah, teman-teman, hal seperti ini yang perlu kita lakukan sebagai generasi milenial. Nah, selanjutnya, pembelajaran seperti ini tidak hanya mengandalkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi kita juga bisa memanfaatkan perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih dengan mencari atau menjadikan sumber belajar. Kita mengisi masa depan kita dengan baik, dengan belajar sungguh-sungguh, dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar kita, maka kita akan menjadi orang yang hebat. Kita akan menjadi eksis, tidak akan ketinggalan zaman lagi. Nah, kita juga akan menjadi orang yang hebat, orang yang akan digunakan di masa yang akan datang. Lalu dengan mereka yang diam-diam saja, yang santai-santai saja, atau bahkan mereka yang hanya berpangku tangan dan bermain dengan gerombolan atau sekelompok anak-anak yang tidak baik tentunya, yang berdampak pada hal yang negatif, maka hal semacam ini akan menjadi suatu kegagalan pada dirinya. Dalam hidupnya akan merasa gagal. Sekarang teman-teman tinggal memilih, ingin menjadi orang yang berhasil atau orang yang biasa saja. Teman-teman ingin menjadi orang yang sukses atau orang yang gagal. Jika teman-teman menjadi orang yang biasa-biasa saja atau orang yang gagal, maka sikapilah hal-hal seperti ini dengan biasa saja, menyerah pada kondisi tanpa ada suatu perubahan perilaku, proses berpikir. Sehingga belajar hanya menanti atau menunggu dari guru saja. Namun, jika teman-teman ingin menjadi orang yang sukses,
Maka belajarlah mulai sekarang memanfaatkan sumber belajar lingkungan dan belajar digital. Karena ke depan generasi milenial inilah yang akan memegang tupuk milik Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.